Boleh saya undang untuk bangkit berdiri saudara, kita boleh sapa satu dengan yang lain. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ini akan menjadi minggu terakhir kita di 2025 saudara. Jadi mari kita puas-puaskan melihat wajah-wajah yang bersuka cita dan bergembira untuk kita menyambut 2026. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara kita memulai ibadah kita yang kedua. Saya ajak kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, karena kasih setia Tuhan kepada setiap kami tak pernah berkesudahan Tuhan. Selalu kami rasakan setiap harinya Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, ini menjadi minggu terakhir kami Tuhan di 2025. Kami tahu Tuhan, banyak goncangan, banyak rintangan terjadi di tahun ini. Tapi kami bersyukur Tuhan kami masih boleh ada sampai saat ini. Kami tahu itu semua karena Tuhan. Itu semua karena andilnya Tuhan dalam hidup kami. Terus Tuhan berikan kami kerendahan hati untuk kami terus mau mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala situasi apapun. Baik itu situasi yang baik maupun yang tidak baik Tuhan. Kami tetap mau bersyukur dan kami tetap mau berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang layak untuk kami sembah Tuhan Yesus. Oh, ini sembah kami. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Engkau Immanuel bagi kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata
Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari nyatakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sebab Engkau Allah kami yang setia dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang berjanji selalu menyertai kami Tuhan. Walau badai datang, walau langit tidak selalu biru Tuhan, walaupun jalan tidak selalu rata, Engkau Tuhan yang berjanji untuk memegang tangan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Sebab Engkau Tuhan yang menuntun hidup kami. Engkau Allah yang layak untuk kami agungkan. Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Kami memtinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami sudah berada di penghujung tahun 2025 ini Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau katakan Engkau Tuhan yang sungguh baik. Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Mari sembah Dia lebih lagi. Sebab masa depan kami ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau hidup dan ada hari esok Tuhan. Sebab kedatangan-Mu menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami mau katakan Engkau Raja kami yang hidup. Ya Allah, ini ucapan syukur kami Tuhan. Menaikkan korban syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih kami dikatakan Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan bagi kami, perlindungan Tuhan bagi kami, berkat-berkat yang baru yang Tuhan berikan. Yang buat kami percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan akan selalu ada dalam hidup kami. Sebab kami punya iman kami yang besar Tuhan Yesus. Iman untuk kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan
jemaat bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita lebih sungguh lagi, kita mau nyatakan dengan iman kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Kami tidak akan takut lagi Tuhan memasuki 2026, karena kami bersama Tuhan Yesus. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan itu saat ini Tuhan. Memasuki 2026 Tuhan, kami siap bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita siap untuk memuji Tuhan lagi, amin. Karena kita percaya bahwa kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Dengan sukacita kami akan menari-nari bagimu Tuhan Yesus. Sama-sama kita menyatakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
kami Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa kita adalah umat yang diberkati Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nyatakan lebih sungguh lagi Tuhan kasih setiamu dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan kami adalah umat yang diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setia Tuhan sungguh sempurna bagi saya dan bagi saudara semuanya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita diberkati, kita diberkati, kita dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kita diberkati, kita dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Siap menyambut 2026 saudara? Siap menyambut 2026 saudara? Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami jalani hari kami Tuhan bersama Tuhan. Kami tidak akan jatuh tergeletak Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau selalu beserta setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari-hari yang ku jalani
ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ucap syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di ibadah yang kedua ini kami telah menyaksikan dan mendengar kesaksian-kesaksian dari umat pilihan-Mu. Biarlah kesaksian yang kami dengar Tuhan siang hari ini, hidup kami semakin hari semakin bergantung kepada Yesus. Karena kami tahu di dalam Engkau ada rancangan yang indah bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan setiap apa yang disampaikan, kami yakin itu juga terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Siang hari ini kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu untuk menyambut tahun 2026. Agar setiap kami boleh mengerti setiap perancangan dan janji-Mu bagi kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin sempurna. Dan semakin hari kami hidup berkenan di hadapan Allah. Dan kami akan melihat rancangan-rancangan yang Kau berikan bagi kami semakin sempurna. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, terlebih telinga dan hati kami. Jadikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau mendengarkan bahkan melakukan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa tentunya yang tadi kita dengar, bukan kesaksian yang biasa-biasa. Ya, kenapa mereka berani bersaksi di depan ini? Karena pada dasarnya orang yang bersaksi, orang yang sudah mengalami kemenangan. Amin. Kemenangan apa? Kemenangan di dalam pergumulan. Kemenangan dalam masalah, persoalan dan janji Tuhan yang tergenapi dalam hidupnya. Jadi kalau ada orang yang belum mau bersaksi, berarti mereka belum mengalami kemenangan. Mereka mengalami kekalahan hidup di dalam pergumulan. Mereka tidak merasakan apa yang Tuhan berikan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Kita bersyukur kalau kita dapat bersaksi karena kita melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan begitu juga kalau kita lihat banyak kursi yang kosong, jemaat kita yang tidak bisa hadir.
mereka belum mengalami kemenangan secara rohani. Mereka mengalami pergumulan. Mereka hidup di dalam kedagingan. Sehingga mereka, maaf ngomong, belum menerima janji Tuhan. Sulit, saudara. Sulit. Kita ingin menerima janji Tuhan yang sebagaimana tadi dijanjikan oleh Pak Gultom, ya, Pero, Nancy, dan Pak Madam, juga Pak Siombing. Bagaimana kita bisa mengalami janji Tuhan sementara kita tidak mau masuk dalam rencananya Allah dan kita hidup masih dalam rencananya kita. Bahwa kita tahu bahwa rancangan Allah itu rancangan yang disempurnakan dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus datang kali kedua, rancangan yang sempurna. Tuhan tidak menciptakan kita untuk susah. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menderita dalam dunia. Makanya dalam Kejadian Tuhan menciptakan manusia di hari yang terakhir. Tidak yang hari yang pertama. Kalau Tuhan menciptakan kita hari yang pertama, apa jadinya? Semuanya masih kosong. Tidak ada kehidupan. Jadi Tuhan menciptakan kita manusia itu yang hari yang terakhir supaya kita dapat menikmati apa yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita dapat mengolahnya berdasarkan apa kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Bukankah hari-hari banyak orang yang lebihkan kenikmatan daripada Tuhan, berkat yang berkelimpahan, bahkan dia lupa janji Tuhan. Tadi Bapak Gembala bilang, jangan lupakan Tuhan. Dan ibadah kedua sama temanya, jangan lupakan janji Tuhan. Seringkali kita lupakan janji Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita lari dari realita surga masuk ke realita dunia. Realita dunia adalah realita yang mengejar kehidupan duniawi. Hidup selalu merasa kurang. Mengejar apa yang kita inginkan secara manusia jasmani. Harta yang berlimpah dikejar terus. Dari pagi sampai pagi lagi. Sampai lupa pulang. Kayak Bang Toyib. Ya, dikejar terus. Bapak Gembala juga bilang tadi. Tuhan tidak melarang kita kaya. Tuhan tidak melarang kita banyak duit. Tuhan tidak melarang kita naik jabatan. Itu memang perlu bagi setiap orang percaya. Karena kita diberikan otoritas untuk mengolah bumi dan segala isinya. Supaya apa? Supaya ketika kita diberkati, kita harus memberkati gereja Tuhan. Di mana satu buah wadah untuk terjadinya pemulihan dan penuaian jiwa. Kita diberikan jabatan, baik di legislatif, yudikatif, jabatan pemerintah. Supaya apa? Supaya kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sesuai otoritas yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan kita. Supaya di dalam pekerjaan kita banyak orang yang diselamatkan. Amin. Ya, jadi seperti itu saudara. Kalau menurut kesaksian, kalau saya bersaksi mungkin bisa satu buku. Satu buku kesaksian saya. Ya, dari awal saya masuk di BKP sampai hari ini. Saya bukan merasakan lagi. Kalau orang merasakan kadang-kadang kita mati rasa. Ya, saya sudah merasa loh memberkati gereja, merasa. Tapi belum memberkati ya. Tapi saya bukan merasa, tapi saya sudah menerima janji Tuhan di dalam kehidupan saya, bahkan anak-anak saya. Pertama saya di BKP, makanya BKP, Gereja Berkat Kelimpahan dan Pemulihan. Amin. Ketika saya masuk, saya menerima berkat rohani. Ya, melalui bimbingan Bapak Gembala. Sehingga saya mengerti tentang pelayanan sesungguhnya. Di dalam otoritas Gereja GBBKP. Dan kemudian, kelimpahan apa? Saya mengerti tentang firman Tuhan. Dan sampai hari ini saya berdiri bukan karena kuat dan gagah saya. Tapi karena kasih karunia Tuhan dan bimbingan secara rohani oleh Bapak Gembala. Bimbingan melalui apa? Facebook, dari muka ke muka. Tidak. Bimbingan melalui kebenaran firman yang disampaikan. Kita harus menangkap visinya. Supaya apa? Supaya firman itu hidup dalam kehidupan kita.
Banyak orang seringkali kita beribadah, kita beriman yang disampaikan visi gembala. Masuk kiri, keluar kanan. Kalau masuk kiri, keluar kiri lagi masih ada yang tertinggal, saudara. Ya, masuk kiri, keluar lagi masih ada yang tertinggal, walaupun 10%. Tapi kalau masuk kiri, keluar kanan, ya, seringkali pulang dari gereja dia tidak mendapatkan apa-apa. Makanya visi gembala itu penting bagi setiap kita yang hadir siang hari ini, khususnya para pelayan Tuhan. Penting supaya apa? Supaya kita satu frekuensi di dalam pelayanan kita di tempat ini. Yang kedua, kalau saya melihat kesaksian-kesaksian yang dikerjakan bagi anak saya, loh pernah orang juga ngomong, Pak, kenapa Bapak, anak Bapak kok terlalu dekat sama Pak Gembala? Lebih dekat dengan Bapak Gembala dan tidak terlalu dekat dengan Bapak. Dan saya bilang, dia butuh bimbingan rohani. Amin. Dia butuh bimbingan rohani. Ya, kenapa? Karena bimbingan rohani lebih penting daripada bimbingan jasmani. Untuk apa jasmani tubuh kita kuat sementara rohani kita rapuh. Dan kita mulai digoncangkan dengan situasi kondisi yang ada. Dan kita mudah lari dari iman percaya kita kepada Kristus. Bukankah hari-hari banyak itu bergereja, tidak ikut kul, tidak mau dimuridkan. Ujung-ujungnya kalau pindah rumah lambangnya masih sama, puji Tuhan, pindah rumah. Dia jual Yesus. Ingat, Yudas menjual Yesus. Dia tidak menikmati apa-apa. Mati. Dan juga kita kalau meninggalkan Yesus, kita tidak menerima apa-apa. Dan kita tidak akan menikmati apa yang Tuhan janjikan, hidup kekal. Dan kita akan binasa selama-lamanya. Ya. Kalau kesaksian-kesaksiannya saya bersyukur. Sampai hari ini saya tidak akan berbelok fokus ke GB, BKP, PCP. Amin. Fokus. Karena ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi gereja ini buat kita semua. Khususnya para pelayan Tuhan. Kalau ada anak saya ada di sini, saya suruh anak saya bersaksi. Bagaimana prosesnya Tuhan bekerja di hidup mana. Tahun 2022, anak saya datang ke tempat kediaman saya sementara. Pak, ganti baju, berangkat. Saya tidak pernah cerita, tapi saya buka cerita ini supaya kita tahu janji Tuhan bagi. Pak, kita berangkat ganti baju sama mama juga. Mau kemana dek? Kita ke notaris. Wah, bicara notaris kan minimal kan warisan ya saudara ya. Iya kan? Wah kalau nggak dibeli rumah nih. Ya. Notaris kita cari-cari sampai ke Palmerah. Kemudian notarisnya juga Ibu Natalia ya orang Batak juga. Pak tanda tangan. Loh tanda tangan apa? Saya mau memperbarui PTCP saya. Dan dulu CP Pindo Jaya. Dan dirubah menjadi Pindo Jaya Perkasa. Bapak di dalam ini sebagai komisaris. Bukan jadi ya, sebagai komisaris. Ya, komisinya digaris-garis. Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya bangga dengan diri saya kagak bangga. Saya bangga apa yang Tuhan kerjakan untuk anak-anak saya. Karena janji dia ya, iya dan amin. Yang kedua minggu kemarin, Pak, pulang ke Parung. Ada apa dek pulang? Saya lagi duduk disuruh tanda tangan lagi. Oh jangan bonus keluar. Haleluya. Komisaris kan gede ya. Bonusnya keluar. Pak tanda tangan lagi. Tanda tangan apa lagi? Dede mau buka CP baru. Harus izin komisaris. Ya walaupun komisinya tetap masih digaris-garis. Ya haleluya. Ya kenapa saya bisa sakitnya? Karena saya lihat dan saya bilang, Dek, ingat waktu pemberkatan nikah yang pertama di tempat ini. Pemberkatan nikah di gereja GB BKP. Saya bilang, jangan engkau lupakan di mana engkau diberkati. Disitulah sumber berkat yang mengalir atas hidupmu dan keluargamu kelak. Dan puji Tuhan sampai hari dia tidak pernah melupakan GB BKP. Ya, kemarin dia datang. Natalia datang,
Apa pesan Bapak Gembala tadi? Jangan melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan bisa juga berbicara tentang rumah Tuhan di tempat ini. Berkat yang berkelimpahan dari sinilah, walaupun kita sudah pindah rumah, tapi kita punya rumah yang pertama yang memberkati kita. Amin. Kenapa saya bilang begitu? Ya, Tuhan Yesus memberkati pernikahan pertama di gereja Kana, di situlah ada mujizat. Makanya saya bilang sama anak saya, disitulah ketika kau diberkati peletakan batu pertama dan kau diberkati oleh hamba Tuhan, disitulah berkat turun atas kamu. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, dia tetap setia. Dia tetap setia yang pernah. Makanya saya bilang sama anak saya kalau berdoa saudara tidak bilang, Tuhan akulah hamba yang taat dan setia. Dan melakukan pekerjaanmu. Saya nggak pernah bicara gitu. Karena saya manusia yang sempurna dan serba kekurangan. Tapi saya berdoa, Tuhan akulah hamba yang tidak berguna. Artinya apa? Saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa saya hamba yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Menjadi berkat bagi orang banyak. Haleluya. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan. Bahwa setiap perancangan yang kau berikan bagi kami sejak saya bertobat. Hidup saya dulu tidak benar saudara. Ya bukan ambil tidak benar. Kalau kedukun saya nomor 1. Ya saya dulu 298 tidak pernah dibacok saudara. Peluru juga tidak mempan. Guru saya ada banyak. Dari namanya Wali Songo. Saya Siti Jenar. Saya diisi berbagai macam. Bukan mantra lagi saudara. Diminum dan dimakan. Bahkan saya bukan hanya orang Kristen saja dibaptis. Saya juga dibaptis Tuhan di bulan Suro saudara. Jam 12 malam. Saya nggak tahu itu kalinya seperti apa. Dibaptis dan dinikahkan sama si Nyai. Dibaptis. Kalau saya lihat tadi pagi setelah saya dibaptis di situ. Saya lihat itu kalinya hitam saudara. Itu pisang goreng banyak ngambang. Jadi kalau saya dulu tahu saya nggak mau. Dan setiap malam Jumat bulan Suro saya siapkan kamar untuk kehadiran mempelai saya. Tapi saya tidak lakukan. Karena saya tahu itu tidak benar. Makanya ketika saya masuk di sini, saya ada pencerahan ya, di dalam kehidupan saya. Walaupun saya tetap pelayanan di Lampung, tapi saya tetap masih bergaul dengan kawan-kawan. Ya, satu perguruan tapi udah lain jurusan. Saya di sini dapat jurusannya tepat. Jurusan apa? Jurusan menjadi hamba yang setia. Ya, kalau saya dulu S1 ya selalu tetap hadir, tapi sekarang saya S2 selalu setia. Amin. Ya, selalu setia. Ini belum masuk firman Tuhan saudara ya. Belum masuk ya. Tapi itulah kehidupan saya. Saya bersyukur untuk Bapak Gembala ya. Dari awal pertengahan akhirnya ya saya berdiri ya sampai saya dapat gelar hari ini Prof. Dr. Petik Dosa STH. Tahu saudara gelar baru buat saya? Prof. Dr. Petik Dosa STH. Prof artinya profesi. Dr. dunia rohani. Ya kan keren ya. Petik Dosa selalu tetap hadir. Hadir saudara. Di teleponnya ada yang jemaat sakit, hadir. Ya, jangan dibilang di teleponnya Pak ada ucapan syukur nomor 1 jemaat belum datang udah duluan. Jangan saudara ya, tetap hadir. Ya itulah sebagian ya pencerahan kita tentang kesaksian. Ya saya tetap menghimbau semua yang pelayan di sini tetaplah setia. Enak tidak enak, suka tidak suka. Inilah gereja kita. Ya, tetap inilah gereja kita. Karena apa? Dari sinilah kita dibentuk untuk dewasa. Untuk dewasa melalui proses kehidupan. Ya. Dan kita tahu tadi Pak Gembala bilang bahwa jangan kita lupa akan Tuhan. Ya. Dan kita tahu dari bulan Januari sampai hari ini
bulan Desember. Banyak sekali pergumulan. Banyak sekali persoalan. Banyak sekali keinginan-keinginan yang mungkin ada yang sudah tergenapi atau dalam menunggu janjinya Tuhan. Mungkin pergumulan-pergumulan sampai hari belum juga kelihatan. Ya, persoalan terus bertambah, menumpuk-numpuk. Kalau banyak duit masih enak. Ini persoalan belum satu selesai, tambah lagi. Selesai. Ya, 2025 persoalan kita sama, tidak ada yang beda. Karena kita, Pak Gembala bilang, kita adalah masuk dalam perjuangan, pertandingan hidup menuju kekekalan. Amin. Ya, tidak ada yang enak, saudara, di dalam prosesnya Tuhan. Tapi percayalah, indah pada waktunya. Dan juga banyak orang bertanya, sampai kapan Pak? Berdoa sudah terus. Sampai mengucurkan air mata. Ibadah saya tidak pernah berhenti. Kul datang, rumah doa datang. Doa terobosan gak pernah hadir. Ibadah minggu luar biasa. Sampai hari ini, kenapa belum ada tanda-tandanya? Cuma satu jawabnya, saudara. Engkau boleh beribadah, engkau boleh berdoa. Memang itu Tuhan mau. Tuhan suka. Tapi Tuhan kamu tanya, seberapa dekatnya hatimu kepada Dia? Seberapa dekatnya kita sama Tuhan? Kalau kita ibadah, setelah ibadah kita keluar, ya kita lagi berbeda. Di gereja luar biasa. Bahkan ada yang bilang, wah kalau urapannya penuh. Pengerja-pengerja kita. Tapi kok di luar kok mulai kendor. Yang jadi masalahnya, apakah setiap hari kita penuh diurapi oleh Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Oleh sebab itu saudara kasih nama Tuhan. Kalau semuanya yang apa yang kita rindukan, pergumulan kita, masalah persoalan kita mau Tuhan selesaikan. Janji-janjinya tergenapi. Kita harus hidup intim dengan Tuhan. Dan kita semakin dan semakin dekat sama Dia. Karena Dialah yang megang kendali hidup kita. Amin. Tidak ada jalan lain. Jangan sampai kita melupakan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau hari ini yang bersaksi kita percaya bahwa dia sudah menang dalam perjuangan dan pertandingan dan pergumulan, makanya dia bisa bersaksi kebaikan Tuhan. Kalau saudara-saudara yang lainnya belum bisa bersaksi, bukan tidak mau ya, belum bisa bersaksi, ya bersaksilah, baik di kul ya, baik di rumah keluarga kita, supaya mereka melihat bahwa kita ini orang-orang yang menang. Di dalam pergumulan, setiap hari kan pergumulan kita ada ya. Ya, pergumulan kita ada setiap hari, walaupun hanya 2-3 menit. Ya kan Tuhan tolong gitu ya. Ya kita bersaksi lah. Ya, bahwa kebaikan Tuhan, bahwa saya menang. Ya, kita sudah menang. Ya, oleh karena itu, ya tema saya bawakan tadi ya, jangan lupakan janji Tuhan. Yuk kita buka ayatnya di Yesaya 43. Ayat 18 sampai 21. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Ya, mari kita baca sama-sama ini. Nanti kita ambil satu kesimpulan dari ayat ini. Sudah dapat semua? Ya sudah ada di layar depan. Yuk kita baca. 3, 2, 1. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Hendak di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta,
Sebab aku telah membuat air memancarkan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan kuberitakan kemakmuran Allah. Amin. Jadi dari ayat ini saya ambil yaitu dari ayat yang ke-43 ayat yang ke-19. Ya, bisa ditampilkan saja ayat yang ke-19. Ya. Ya. Ya, dari ayat 19 mengatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi ayat ini saudara dikasih nama Tuhan, bukannya timbul hanya kebetulan. Ya, 2000 tahun yang lalu ayat ini sudah ada. Jadi ayat ini mengingatkan kita segala sesuatunya untuk kita ya jangan melupakan janji Tuhan. Ya. Yesaya 43:9 adalah tentang pengharapan dan pembaruan. Ya. Di mana Tuhan berjanji akan melakukan hal yang baru, yang luar biasa. Tuhan menjanjikan yang baru, yang luar biasa. Kadang-kadang kita lupa janji Tuhan. Kita melupakan janji yang ditetapkan buat setiap kita orang yang percaya kepada Dia. Lupa. Sehingga apa? Sehingga dia menurut jalannya sendiri. Menurut dia baik dan benar adanya. Ya, kalau kita lihat dari ayat ini kan, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya, bahkan membuka jalan jalannya sumber kehidupan di tempat yang paling mustahil. Jalan di padang gurun, yang sungai di padang belantara. Kalau kita lihat dari ya pemikiran manusia jasmani tidak mungkin. Betul? Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau Tuhan bahkan buka jalan-jalan dari kehidupan di tempat yang paling mustahil. Seperti apa? Seperti padang gurun. Kita tahu padang gurun ya saudara ya. Kalau lihat dari TV-TV itu tidak ada kehidupan. Semuanya pasir. Panasnya luar biasa. Tidak ada kehidupan. Ya. Dan juga sungai-sungai di padang belantara. Artinya saudara dan teman-teman, ini ayat ini mendorong kita untuk melepaskan masa lalu dan percaya kepada keterobosan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jangan lagi percaya dengan masa-masa lalu yang kita. Saya pernah juga, dia masa lalu bercerita tentang kejayaan hidupnya. Dulunya begini, dulunya begini. Bahkan dia cerita tidak pernah berhenti. Setiap ketemu orang dia cerita. Jangan lagi. Karena kita hidup dalam kasih karunia. Amin. Kalau kita menceritakan tentang keberhasilan kita, ya, itu ujung-ujungnya kita menjadi sombong. Padahal keberhasilan kita belum tentu selamanya kita alami. Ketika kita mengalami satu hal yang tidak enak, maka kesombongan itu karena dia aja sutris. Sutris. Ya, dia ngomong kemana-mana. Ya. Nah ini adalah pesan buat setiap kita siang hari ini. Ya, siang hari bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi setiap kita, terutama di tahun 2026. Ya, mustahil. Jadi hal-hal yang mustahil. Kalau kita, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan telah buka jalan-jalan yang bagi kita? Bagaimana bisa kita tahu? Baca Alkitab. Baca dan renungkan firman Tuhan. Dan lakukan dengan iman dan percaya. Kita jangan hanya membaca saja tapi kita tidak renungkan dan kita tidak melakukan. Renungkan dan baca dan lakukan. Maka kita akan menemukan satu jawaban.
bahwa di tahun 2026 Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang baru. Mustahil bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Di dalam pergumulan kita 2025, mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak dapat terbatasi. Bagi yang pergumulan hidup kita, usaha ekonomi kita mungkin tahun 2025 mulai down. Mungkin pendapatan penghasilan kita mulai berkurang. Rumah tangga kita karena mulai sedikit-sedikit ya ada goyangan, goncangan dikit. Yang belum dapat pasangan. Ya. Ingat janji Tuhan, Dia akan buka jalan-jalan yang baru. Dari yang mustahil menjadi yang tidak mustahil. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah janji Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan lupakan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Ada berapa poin, 5 poin yang hari ini dapat kita renungkan. Yang pertama, jangan terjebak masa lalu. Jangan terjebak masa lalu, ya. Tuhan meminta kita untuk tidak lagi fokus pada masa hal yang lama dan kesulitan yang telah berlalu. Karena Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang baru. Jadi masa-masa yang 2025, enak tidak enak, jangan lagi kita ingat lagi. 2026, tahun amanat agung. Tuhan akan bukakan hal yang baru bagi kita. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak timbul dalam hati, dan tidak didengar oleh telinga. Kita akan menerima dan melihat janji Tuhan bagi setiap kita. Amin. Yang kedua, mujizat di tempat yang mustahil. Ya, kalau yang tempat yang biasa-biasa udah gak heran. Yang mustahil, yang manusia tidak dapat lakukan, yang manusia pikir tidak mungkin, udah mentok pikirannya. Ya, jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara, melambangkan janji Tuhan untuk menyediakan solusi di tengah keputusan dan kekeringan hidup, menunjukkan kuasanya yang tak terbatas. Jadi di tengah kesulitan apapun, kita percayakan sama Tuhan, dan kita jangan melupakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dari sehari ke sehari, bahkan sampai 1 tahun ini, dan kita tahu bahwa kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Dia dapat melakukan dalam segala hal yang tidak dimiliki oleh kuasa-kuasa Tuhan yang lain. Yang ketiga, pembaruan dan pertumbuhan. Ya, perbaruan dan pertumbuhan. Sesuatu yang baru itu sudah tumbuh. Bukankah kamu mengetahuinya? Bukankah kita sebenarnya kita sudah tahu? Betul ya? Sebenarnya cuma kita enggak ngeh. Kita tidak lagi memperhatikan janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, sebenarnya kita sudah tahu. Ya mungkin. Ya, kamu menunjukkan bahwa pembaruan itu mungkin sudah mulai terjadi, tetapi pasti masa rohani dan kehendaknya sudah ada dalam kehidupan kita. Ketika kita terima Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat, dan kita hidup di dalam kebenaran selaras dengan firman Tuhan, dan meyakini bahwa Allah Tritunggal satu-satunya Allah yang kita percayai, dan keselamatannya daripada Dia. Perjalanan ini janjinya sudah ada dalam kehidupan kita. Cuma kita lebih percaya kepada janji-janji yang lain. Kita melupakan Allah kita yang telah memberikan janji yang kekal untuk selama-lamanya. Janji Tuhan tidak dapat diubah, kecuali saudara yang mengubahnya menjadi janji hantu. Ya, tidak dapat diubah. Kalau Dia sudah berfirman, maka semuanya jadi. Ya, yang keempat, yang kelima, yang keempat. Ya. Kedaulatan itu kesetiaan Tuhan.
Ya, kesetiaan Tuhan. Inilah janji Tuhan. Ini adalah janji pembebasan dan pemulihan. Lebih besar daripada pembebasan di masa lalu, seperti dari Mesir, yang menunjukkan betapa setia dan kuatnya Tuhan dalam bekerja bagi umatnya. Jadi begitu setia dan kuatnya penyertaan Tuhan bagi umatnya yang percaya kepada Dia. Jadi kalau setiap janji-janji itu untuk tergenapi, jangan lupakan Tuhan. Orang yang melupakan Tuhan tidak dapat apa-apa. Karena Dialah yang punya kerajaan. Oleh sebab itu, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan semuanya akan ditambah-tambahkan bagi kita. Amin. Jangan lupa, kalau kita sudah melupakan janji Tuhan, ya, kalau kita tidak nyari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, berarti kita melupakan Tuhan yang selama ini memberkati hidup kita, yang selama ini menolong kita, yang selama ini menjaga kita. Bukankah selama 1 tahun selama kita hidup, adakah Tuhan tidak tolong kita? Kadang-kadang kita tidak sadar, semuanya Tuhan tolong. Kalaupun Tuhan tolong kita dalam masalah kesulitan, Tuhan sedang mengajar kita apakah kita tetap setia dan ingat akan janji Tuhan. Amin. Jadi setiap pergumulan yang kita hadapi tentunya Tuhan mau kita tetap mengandalkan Dia. Dan terakhir, ya, apa yang selanjutnya tugas kita? Percaya dan berharap. Ya. Dan melangkah maju, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yakinlah apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan dalam pergumulan hidup kita di tahun 2026, Tuhan genapi. Kalau 2025 Tuhan tolong kita, maka 2026 pastinya Tuhan juga akan menolong kita. Ya. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama, lepaskan kekecewaan. Lepaskan. Kalau 2025 banyak kekecewaan yang kita alami. Baik kekecewaan satu dengan yang lain. Kekecewaan kepada diri kita sendiri, itu yang berbahaya. Kalau saudara kecewa dengan diri saudara sendiri, itu berbahaya. Karena firman Tuhan bahwa kita bukan diri kita lagi. Bahwa kita lah punya Kristus. Kalau saudara kecewa dengan diri saudara, berarti kalau saudara kecewa dengan Kristus. Orang kecewa dengan dirinya sendiri, hidupnya tidak punya pengharapan. Madesu. Tahu saudara madesu? Masa depan suram. Gak ada pengharapan, mau ke gereja malas, gereja disalahin, orang khotbah dikomenin. Ya. Itu kecewa. Tinggalkan kekecewaan kita, ya. Tinggalkan kepahitan, kegagalan, dan trauma masa lalu, karena Tuhan mau melakukan karya yang besar dalam kehidupan kita. Kita mau meninggalkan kecewaan kita di tahun 2025 dan memasuki 2026. Lepaskan pengampunan. Kita mau nanti setelah ibadah ini kita minta Bapak Gembala untuk mengurapi kita. Supaya kita diberikan hati yang baru. Hati yang taat. Hati yang mau dibentuk. Hati yang penuh berkelimpahan ucapan syukur. Karena 2026 bukan masa-masa yang mudah bagi kita. Masa-masa yang sulit. Kenapa kita butuh pengurapan? Saudara tahu Daud diurapi? Daud diurapi itu bukan orang yang biasa. Ketika pengurapan turun Daud menjadi orang yang luar biasa. Amin. Begitu juga nanti saudara ketika saudara diurapi, respon dengan pengurapan itu dan terima. Saudara akan menjadi seperti Daud. Ya tadi saudara tidak ada apa-apanya, tapi saudara seperti Daud menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Dan saudara bisa mengalahkan Goliat. Masalah persoalan yang saudara hadapi 2026. Ya, apa kata peng shui dan sebagainya?
jangan percaya bahwa hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Bukan apa kata Feng Shui. Kuamia nggak ada tahu ya. Kuamia yang dari kartu ya, kayak tarot ya. Buka-buka nanti kalau ada gambarnya saya berarti dikenal gitu ya. Jangan percaya ya masa-masa lalu karena kita hidup dalam kasih karunia. Ya, yang kedua, lihat peluang yang baru. Ya, peluang yang baru. Di tengah padang gurun, tantangan masalah keterbatasan, carilah tanda-tanda pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Lihat peluang yang baru. Banyak peluang-peluang yang Tuhan berikan 2026. Peluang yang kreatif. Ketika Tuhan kasih peluang, ambil. Bukan waktunya kita meminta. Tuhan sudah memberikan peluang buat kita. Tapi kita lebih banyak meminta. Ambil. Amin. Kalau berkat Tuhan sudah sediakan bagi kita, jangan minta, ambil. Kita bukan meminta berkat, tapi kita menerima berkat. Ya. Yang kemudian yang ketiga, berjalan dalam iman. Ya. Berjalan dalam, percaya bahwa Tuhan akan menciptakan jalan keluar bagi ketika kita tidak melihat seperti Dia yang menyediakan jalan melalui Laut Merah dan padang gurun. Ya. Kita harus apa saudara? Berjalan dengan iman. Ya. Kita 2026, yuk para pengerja GBI, PKP, BCP untuk mengalami berkat, ya, kelimpahan dan pemulihan berjalan dengan iman. Walaupun kita belum melihat, ketika kita berjalan dengan iman, kita sudah menerima, bukan merasakan. Banyak orang merasakan. Oh, saya ke gereja, saudara, saya merasakan hadirat Tuhan. Ketika di luar udaranya sudah lain, berbeda saudara. Rasanya sudah beda. Udah mati rasa. Disenggol dikit matanya udah melotot. Tapi kita mau hari ini, ketika kita pengurapan Tuhan, bukan lagi merasa diurapi, tapi kita terima pengurapan itu. Amin. Pengurapan yang dari Tuhan, bukan pengurapan yang biasa-biasa saja. Kita mau seperti Daud, dapat mengalahkan Goliat, masalah persoalan yang kita alami, melalui pengurapan ini setelah ibadah, setelah firman ini, kita siapkan hati kita dan pikiran kita tertuju kepada Yesus. Amin. Saudara rindu diurapi? Saudara ingin mengalami seperti Daud? Ya, memang kita orang biasa saudara di dunia. Tapi kita orang spesial di mata Tuhan. Ya, seperti Daud. Daud udah kecil, pendek, jelek. Tapi dahsyat kuasanya ketika dia terima pengurapan. Begitu juga pengerja GBBKP, BCP. Keterima pengurapan menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Dahsyat dipakai Tuhan. Dimanapun kita ada, kaki berpijak, ada kuasa pengurapan. Ketika kita berbicara, ada jiwa-jiwa dimenangkan. Kita nguap saja, mereka sudah diberkati. Amin. Kita siapkan hati kita. Saya undang untuk worship leader, kita angkat satu pujian. Karena kita angkat satu, jalanmu tak terselami. Saya undang mau berdiri. Dan saya minta ketika Roh Kudus penuh di tempat ini. Dan pengurapan dan hadirat Tuhan dilepaskan dari surga. Jangan ada yang menunggu-nunggu satu dengan yang lain. Saya rasakan ada hadirat Tuhan di tempat ini yang luar biasa. Oh haleluya. Namun Tuhanku percaya. Ya Tuhan Yesus. Ada rencana yang
Ya Tuhan, Tiada terduga kasih-Mu amin. dalam dan besar Haleluya. Yeah. arti kehadiran-Mu selalu Saya persilakan saudara untuk maju ke depan. Jangan menunggu-nunggu. Kuralabasan, daralabata, karalabaralabarala. Taatmu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Silakan maju. Sejahtera kau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Jangan menunggu. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Yes, pertamu. Silakan Bapak Gembala. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Setiap kami telah dipenuhi oleh Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan. Dan kami siap untuk melangkah menuju 2026 tetap bersama Tuhan. Dan kami tetap percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita saudara. Sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu, pukul 7 malam, kita ada menara doa secara onsite di Asera One West dan online melalui aplikasi Zoom. Untuk kegiatan full diliburkan dan aktif kembali pada tanggal 9 Januari. Hari Sabtu ada MDPJ di SSC Sentul. Pada hari Minggu kita akan kembali beribadah di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh PDP Edison Alfred Turnip. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus. Saudara, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita yang kedua hari ini. Mari kita berdoa. Mari kita arahkan tangan kita arahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Petri Dosa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan, di mana pelayanan hamba-Mu Tuhan telah memberkati kami Tuhan, telah membekali hidup kami, khususnya Tuhan jemaat-Mu GBI BCP di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami Tuhan, biarlah pertolongan-Mu yang sempurna kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Dosa Tuhan, untuk keluarga besarnya Tuhan, bahkan Ibu Tias Tuhan, Engkau memberkati dengan luar biasa Tuhan, bahkan anak-anaknya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus, bahkan adik kami Angga Tuhan, berkati keluarga besarnya Tuhan Yesus, bahkan cucu-cucunya dari Bapak Wawa Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, berlimpah-limpah usahanya Tuhan, Engkau berkati, berlimpah-limpah Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan dengan cara-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang dikuatkan, banyak jiwa yang dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa Tuhan, firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan bertumbuh di hati kami Tuhan, sehingga firman itu berbuah di hati kami masing-masing, menjadi berkat bekal dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang telah hadir pada siang hari Tuhan, biarlah berkat firman-Mu tertabur di hati setiap jemaat-Mu Tuhan.
Apabila kami dalam persoalan pergumulan apapun, biarlah firman itu yang menguatkan kami Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkannya oleh bilur darah-Mu Tuhan. Bahkan di dalam pergumulan apapun, bahkan anak-anak kami, youth kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang belum punya jodoh, Tuhan kirimkan jodoh mereka. Dan mereka Tuhan yang belum dapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Bahkan mereka yang sekolah, bahkan kuliah mereka Tuhan. Tuhan yang tolong setiap anak muda kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk persembahan kami Tuhan. Biarlah dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga gereja-Mu ini Tuhan dikuatkan, bahkan diteguhkan Tuhan. Biarlah kami serahkan rencana gereja kami ke depannya Tuhan. Di tahun 2026 Tuhan yang tolong dan yang membawa gereja kami Tuhan. Tuhan rencanakan dalam gereja kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Bapak Gembala kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia. Dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat. Mari sama-sama katakan, amin.